Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Semuanya sehat ya? Semangat, kita mau ibadah hari ini. Dan hari ini Kak Dedi ada temen ini yang mau bantu Kak Dedi muji Tuhan supaya lebih semangat, lebih menarik, lebih ramai pastinya ya. Yuk kita panggil sama-sama. Temennya Kak Dedi namanya Esther. Oke ya, 1, 2, 3. Esther. Belum muncul. 1, 2, 3. Esther. Halo Esther. Kak Dedi. Selamat pagi Esther. Gimana kabarnya? Luar biasa Kak. Wah, cantik sekali kamu hari ini. Siap memuji Tuhan? Siap dong Kak Dedi. Oke. Kamu sendiri? Enggak, aku ada teman Kak Dedi. Namanya Moses. Oh, namanya Moses. Ada temanmu yang mau ikut? Iya. Aku panggil dulu ya Kak. Oke Esther. Moses. 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 Ayo sekolah minggu. Moses. Halo. Halo Moses. Halo Kak Dedi. Sehat Moses? Puji Tuhan sehat. Siap memuji Tuhan? Siap. Siap ya, semangat ya temen Kak Dedi ya. Esther juga semangat ya. Iya Kak Dedi. Ya, yuk adik-adik yang di rumah juga semangat. Jangan kalah dengan temennya Kak Dedi nih. Ada Esther sama Moses ya, yang siap temani kita untuk memuji Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum mulai ibadah online hari ini. Semuanya sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu. Sampai hari ini kami bisa Tuhan menikmati berkat-Mu. Kami masih bisa beribadah semuanya karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk kami sungguh-sungguh memuji nama Tuhan dan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah sekolah minggu online hari ini ke dalam dan kuasa-Mu. Tuhan Yesus menyertai kami semua dan kami akan memuji dengan semangat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik yang di rumah dan Moses sama Esther, kita akan memuji Tuhan ya. Iya Kak. Tuhan Yesus, Tuhan yang besar dan Dia ada di tengah kita. Oke, kita akan siapkan hati kita lebih lagi. Oke ya. Semuanya bergerak buat Tuhan. Siapa ada di rumah? Oke, yuk. Tuhan Allah di tengah kita ya. Semua katakan, Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, 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 besar. Yuk kita pujikan dari awal. Tuhan Yesus di tengah kita, Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar, amin. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihimu loh adik-adik. Dia Mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah, besar. Mana ya besarnya Esther? Mana Moses? Besar. Sekali lagi, besar. Sekali lagi Moses, Esther, besar. Besar. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang besar di tengah kita. Esther sama Moses, lagu kedua kalian mau nyanyi apa? Apa ya? Apa tadi kalian sudah bisi-bisi Esther? kalian? apa ya? Tadi loh yang ada Yesus-Yesusnya tuh loh. Yang ada iblis dikalahkan tadi loh, apa itu?
Kak Dedi dengar tadi sekilas. Apa? Coba. Dalam nama Yesus, Kak. Wah, betul. Dalam nama Tuhan Yesus ada apa? Kemenangan. Oke, adik-adik siap ya. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Semuanya bangkit berdiri. Lagi, oke ya, kita siapkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Teriakan, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada yuk, pujikan dari awal, adik-adik semua siap ya. Dalam nama Yesus ada keselamatan, ada keselamatan. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis. Yuk sorai bersama. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada keselamatan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kesembuhan loh adik-adik. Yes, yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Esther Moses suaranya, sorak iblismu. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus ada keselamatan, ada kemenangan ya adik-adik ya. Kita bersyukur buat hari ini. Adik-adik siap lebih lagi buat belajar firman Tuhan? Siap ya? Semuanya boleh duduk. Moses sama Esther sudah siap belajar firman Tuhan? Oke. Yang di rumah boleh duduk. Yang di sini kamu jangan duduk, nanti kamu tidak kelihatan ya. Tetap di situ ya. Kita akan siapkan hati kita. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa kita andalkan adik-adik. Dia satu-satunya pribadi yang memberkati hidupmu, yang memulihkan hidupmu. Oke ya, siapkan hati kita. Kita mau belajar lagu baru bersama-sama ya. Lihat teks nanti di bawah adik-adik. Sungguh-sungguh kita mau siapkan hati kita, telinga kita, mata kita untuk belajar firman Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Adik-adik pujikan dari awal. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan, Tuhan sandaranku. Kami hanya berharap padamu Yesus, berharap padamu. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan,
sumber kedamaian. Katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Adik-adik, siapkan hatimu ya, kita pujikan dari awal. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Katakan Engkau Tuhan, sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya ku andalkan, ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Adik-adik yang di rumah, bersama-sama kita katakan segenap hati, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah yang kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita percaya adik-adik, dengan iman kita katakan Dialah satu-satunya yang kita andalkan. Dia penyembuh, Dia pemulih, dan Dia yang memberikan keselamatan atas hidup kita.
Adik-adik yang di rumah, siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau belajar firman Tuhan. Semua sikap berdoa yang baik. Kak Dedi akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur sebab Engkau Tuhan yang baik. Engkau Allah yang besar di tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memberkati, yang sanggup memulihkan hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur. Tuhan Yesus, saat hari ini, pagi ini Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, siapkan mata kami, telinga kami, konsentrasi kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh di dalam mendengarkan dan belajar firman-Mu. Dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, dan hidup kami akan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut dengan penuh sukacita firman pagi hari ini. Haleluya, amin. Esther, Moses, siap ya belajar firman Tuhan ya? Siap dong Kak Dedi. Oke, kita akan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Yuk, sampaikan salam buat teman-teman yang di rumah. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah, shalom. Halo. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita.
Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada satu dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi, Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah. Lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah, Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga, Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Sekalipun dia Allah, dia mau datang ke dalam dunia, lahir menjadi manusia seperti kita, yang kita peringati hari lahirnya pada hari Natal. Tapi dia hidup dengan sempurna, tidak seperti kita yang berdosa. Inilah yang Yesus lakukan. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Sebelum dia mati, dia berkata sudah selesai. Artinya, semua dosa kita sudah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Kemudian Yesus dikuburkan, tapi karena dia Allah, dia bangkit pada hari yang ketiga, lalu dia naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat kita terima dengan iman. Iman itu seperti kunci untuk membuka pintu surga. Sekalipun ada banyak kunci, tapi hanya satu yang bisa membuka pintu surga. Itu adalah iman yang menyelamatkan, dan kunci-kunci yang lainnya adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan itu kalau kita hanya memiliki iman di mulut saja. Artinya, kita percaya sekalipun kita tidak mengerti, atau hanya sekedar ikut-ikutan, seperti ikut beribadah, ikut berdoa, ikut membaca firman Tuhan, ikut memuji Tuhan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak mengerti, hanya sekedar ikut-ikutan saja. Coba lihat, hatinya masih kosong, tidak ada Tuhan Yesus. Ini adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya tahu tentang Tuhan Yesus di kepala saja.
Maksudnya, kita sudah tahu tentang Yesus, bahkan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang Yesus, karena kita tahu dan bisa menghafal cerita tentang Tuhan Yesus. Kita tahu Dia adalah Raja, Dia Juru Selamat, Dia disalibkan di Bukit Golgota, Dia bangkit dari kubur, dan lain sebagainya. Kita bisa menghafal semua cerita itu, tapi kalau hanya di kepala, kita tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Atau kita hanya mempercayai Tuhan Yesus untuk dapat hal-hal sementara, seperti misalnya untuk mendapatkan mainan, untuk mendapatkan sepatu, untuk mendapatkan makanan yang enak, atau bahkan sering kita berdoa meminta Tuhan Yesus memberikan kita tubuh yang sehat atau kepintaran. Itu semua memang baik, tetapi itu hanya sementara selama kita hidup di dunia ini. Jadi, kalau kita mempercayai Tuhan Yesus hanya untuk dapat hal-hal sementara, itu bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Jadi, bukan karena kita berbuat baik. Ada satu cerita, ada seorang pemain akrobat yang sangat hebat bernama Blondin. Dia akan berjalan di atas kabel melintasi air terjun Niagara sambil mendorong kereta bermuatan pasir. Ketika Blondin berhasil, semua penonton bersorak-sorai. Tapi kemudian manajernya bertanya kepada penonton, apakah penonton percaya Blondin juga bisa menyeberangkan orang melintasi air terjun? Wah, semua penonton berkata, ya, saya percaya. Tapi manajernya bertanya lagi, siapa yang mau ikut? Mas, semua penonton terdiam, tidak ada yang menjawab. Tiba-tiba ada seorang anak kecil berteriak, saya percaya, saya mau ikut. Lalu anak kecil itu naik di atas kereta dorong dan Blondin membawanya sampai ke seberang dengan selamat. Nah, iman yang menyelamatkan itu seperti anak kecil ini, bukan hanya seperti penonton yang percaya di mulut saja, tapi mau mempercayakan dirinya untuk dibawa menyeberang. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah kita mempercayai Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita dan membawa kita masuk ke surga. Apakah kamu sudah mengerti bagaimana bisa masuk surga? Kalau kamu sudah mengerti, apakah kamu mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini caranya. Kamu percaya kepada Yesus yang sudah mengampuni semua dosamu dan membawamu masuk ke surga, bukan karena kamu berbuat baik. Dan kamu mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di kepala saja. Kamu juga harus bertobat, artinya meninggalkan semua dosa dan taat kepada Yesus saja. Kalau ini yang kamu inginkan, kamu bisa berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa bersama untuk menerima Yesus. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menghapus dosa-dosa saya. Ampunilah saya, masuklah dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Amin. Inilah janji Yesus kepada kita yang percaya. Yohanes 6 ayat 47 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Artinya, Tuhan Yesus berjanji, Dia pasti menepati janjinya. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus pasti masuk surga. Sekarang, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Dan tangan Tuhan Yesus memegang tangan kita. Kita tidak akan pernah dilepaskannya. Sekalipun ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita tidak taat. Tapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Itu berarti yang menjamin keselamatan kita, yang menjamin kita pasti masuk surga adalah janji dan kesetiaan Tuhan Yesus, bukan kesetiaan kita sendiri.
Itu seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini janji Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada kita yang percaya, dan kita yang percaya tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Tuhan. Sekarang kamu sudah mengerti, kapanpun kamu dipanggil Tuhan, pasti masuk surga. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, bukan karena kamu berbuat baik. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus berbuat baik. Itu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kepadanya, bukan sebagai syarat untuk masuk surga. Sekarang kita sudah jadi anak-anak Allah, dan Allah ingin kita bertumbuh melalui membaca Alkitab, berdoa setiap hari, berbakti atau beribadah di sekolah minggu, bersekutu, dan bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus dan keyakinan kita masuk surga kepada orang lain. Halo adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Semua diberkati, dan sekarang kita semakin tahu bahwa iman yang menyelamatkan hanyalah melalui Tuhan Yesus saja. Dengan kita percaya, mengaku dengan mulut kita, dan kita hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tidak hanya ikut-ikutan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena prestasi kita, atau bukan karena kita terlahir dari keluarga Kristen, bukan. Tapi jika kita mengaku percaya dengan mulut kita menerima Tuhan Yesus seperti doa yang sudah disampaikan tadi, dan kita mengikutinya, dan kita hidup taat sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Oke adik-adik, Kak Dedi berharap kita semakin paham ya, satu jalan ke surga dan satu jalan untuk kita memiliki hidup yang kekal, yaitu hanya melalui pribadi Yesus Kristus ya. Iman yang menyelamatkan hanya melalui siapa? Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama lain, tidak ada Allah lain. Hanya siapa? Adik-adik, Tuhan Yesus Kristus. Itu firman yang bisa ada disampaikan melalui video tadi. Kiranya semuanya boleh diberkati dan semakin memiliki iman, percaya, dan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kak Dedi mau panggilkan teman-teman Kak Dedi ya. Kita mau berpamitan. Oke adik-adik, tetap semangat ya. Tetap kamu setia sekolah minggu ya, Esther sama Moses ya. Juga adik-adik yang di rumah setia sekolah minggu ya. Walaupun masih kondisi pandemi, tetapi adik-adik tetap bisa ibadah online ya. Melalui apa? Channel YouTube ini. Nah, channelnya apa sih? Fitri Evata. Kurang jelas apa tuh? Channelnya Dikit Fitri Evata. Oke adik-adik ya. Dan Ajiki Sitri Evata juga punya Instagram, adik-adik follow ya. Yang belum punya silahkan bikin ya. Kalau yang punya HP, kalau belum punya HP enggak apa-apa ya. Orang tuanya ya disuruh ya, supaya tahu apa info-info yang masuk, apa video-video terbaru juga di YouTube, supaya ikuti ya. Ikuti ya Moses ya. Kamu udah ikut belum? sudah dong. Esther sudah follow? Sudah kakak. Oke, semuanya sudah. Kita mau pamitan ya. Buat adik di rumah, kasih mereka semangat dong. Semangat. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan di ibadah online Fitri Kids Evata. Oke ya, follow, like, subscribe, komen, nyalakan notifikasi. Jangan lupa ya Esther Moses ya. Sip ya, oke ya. Oke ya, kita pamit ya. Yuk dadah, Tuhan berkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.